guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ketika Fang Han menyatukan tangannya, Mu Huanggangqi mengembun menjadi buku 5 warna, dan terbang bersama dengan gambar yang berisi akar rahasia dari 5 elemen. Itu mengambang tepat di sebelah kanan plakat besar arena Tianxing. Wan Luo juga melambaikan kode rahasia kristal lunak Wanzong, dan kekuatan Panwu Xianzun, tetapi dia meletakkannya di sisi kiri plakat arena. Dengan gerakan tubuh Wan Luo, dia telah mendarat di platform Tianxing dan berhadapan dengan Fang Han. Pada saat ini, hanya ada 2 orang yang tersisa di platform hukuman surgawi. Sedangkan murid-murid lainnya, termasuk Fang Qingsui, Jialan, dan Ling Qiao, semuanya mundur keluar. Semua orang tahu bahwa ini adalah kontes yang sebenarnya. Ini bukan hanya pertarungan untuk teknik seni sihir tertinggi, tapi juga pertarungan ketenaran nama baik. Ini bisa digambarkan sebagai pertempuran. Wan Luo menghadap Fang Han sambil berkata, "Saudara muda Fang Han, Anda akan kehilangan banyak kali ini. Saya tahu detail Anda. Anda memang bisa dikatakan kuat. Anda telah memperoleh inti emas peri Huoyun dan memiliki 28 kekuatan magis. Juga pedang ajaib langit darah, yang disempurnakan menjadi senjata Tao, dan Anda juga memiliki sejenis harta ki kayu di tubuh Anda. Saya khawatir itu bukan senjata Tao, tetapi juga harta terbaik. Tapi saya akan bertarung dengan Anda di platform eksekusi surgawi ini. Apakah kamu tahu kenapa? Karena aku tidak pernah bertarung dalam suatu pertempuran yang tidak pasti." Ucap Wan Luo berdiri di panggung eksekusi surgawi, dengan pakaian di tubuhnya, berkibar seperti bendera besar, tubuhnya tiba-tiba menjadi tinggi di mata banyak orang, menutupi langit dan matahari, membuat orang merasa tak terkalahkan, seperti gunung yang menjulang tinggi. Dia tidak melakukan apapun terlebih dahulu, tetapi dia terus mendesak momentumnya, dengan niat kuat untuk bertarung dan keyakinan akan kemenangan. Dia menindas seperti gelombang, mencoba memberikan tekanan psikologis yang kuat pada Fang Han, dan membuatnya ketakutan. Mananya terus meningkat, 100.000 kekuatan derap kuda yang ganas. 300.000 kekuatan derap kuda yang ganas. 500.000. 800.000. Pada akhirnya, hampir 1 juta sebelum akhirnya berhenti. Aura Wan Luo sangat luar biasa saat ini, tidak ada yang mengira dia akan memiliki mana yang begitu kuat. Dibandingkan dengan Fang Han yang aneh ini, itu hampir 2 kali lebih tinggi. Jelas ini adalah hasil dari latihannya yang sungguh-sungguh tentang kekuatan supernatural Panwu Xianzun. Umumnya, Master Inti Emas tingkat 7 kekuatan gaib seperti Song Weiyi dan Zhao Xuanyi dari Sekte Taiyi, mana mereka hanya 3 hingga 400.000 kuda yang berlari kencang, dengan maksimum 500.000, dan itu setara dengan Fang Han. Tidak peduli seberapa kuat itu akan meledak dan mati jika mananya dipaksa lebih. Dapat dilihat dari sini bahwa, kepastian menang Wan Luo menantang Fang Han, hingga memasang taruhan yang begitu berat. Dengan mana yang begitu kuat, dia dapat menyapu master manapun di ranah yang sama. Momentum itu melonjak dalam sekejap, dan banyak murid sejati yang menonton di luar dapat dengan jelas melihat bahwa, Wan Luo tampak seperti kucing tua, sementara Fang Han tampak seperti tikus kecil saat ini. Kekuatan antara keduanya sangat terlihat celah. Merasakan tekanan dari pihak lain membuatnya tercekik, Fang Han akhirnya tidak tahan, dan dengan raungan liar, bayangan darah di atas kepalanya naik perlahan. Kekuatan yang setara dengan Wan Luo menyimpang dengan ganas, dan pada saat yang sama, pilar langit berwarna darah lurus berdiri di langit, dan kemudian langit penuh dengan darah. Sepasang sayap kelelawar berwarna darah muncul di belakang sosok Raja Malam Darah. Roh Raja Malam Darah juga seperti Dewa Iblis kuno. Kedua momentum itu bertabrakan seolah seimbang. "Oke, Raja Malam Darah. Jika kamu tidak memiliki alat dao ini, Fang Han, aku benar-benar akan malu untuk menggertakmu." Ucap Wan Luo menatap Raja Malam Darah, dan melanjutkan, "Fang Han, karena kamu akan menantang kakak senior Hua Tiandu,
maka kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Tapi hari ini, sepertinya kamu ditakdirkan untuk kalah. Ucap Na Wanluo menggertak. Dari mana datangnya begitu banyak omong kosong? Jawab Fang Han tidak ragu-ragu. Darah di langit tiba-tiba terkumpul, dan semua memasuki tubuh Raja Malam Darah. Aura pedang melayang dari tubuh Raja Iblis Darah. Kecepatannya menghancurkan alis Wanluo. Perubahan seni bela diri Pan, membalikkan batas 4 musim, seni bela diri melalui para dewa, rusak dan abadi. Hidup dengan dunia dengan matahari dan bulan, dapat menutupi langit, menangkap bintang-bintang, bayangan ilusi, semuanya akan hancur di telapak tanganku. Ucap Wanluo komat kamit seperti orang kesurupan. Tubuh Wanluo tidak menentu seperti hantu, mundur ke belakang, dan cahaya pedang darah secepat kilat tidak bisa menghancurkan tubuhnya. Tidak tahu kekuatan magis apa yang dia gunakan, itu sangat ajaib. Pada saat yang sama, dia bernyanyi epik di mulutnya, dan setiap ucapannya membentuk formasi berkabut, berlapis di atasnya, dan memblokir kekuatan pedang darah. Antara 4 atau 5 kilatan, kekuatan cahaya pedang darah tiba-tiba berkurang, dan dia meraihnya dengan santai, dan itu benar-benar tertangkap di tangannya. Cahaya berwarna darah menyala dengan tidak pasti, seolah-olah dia akan berjuang keluar, tetapi api keluar dari tangannya. Mengubah cahaya pedang berdarah menjadi gumpalan asap. Api sejati Hao Tian. Ini adalah kekuatan magis tertinggi dari Sekte Yuhua, kekuatan magis yang tercatat dalam Eruption Ascension Sutra. Kekuatannya tidak berada di bawah Great Sun Fire. Bisik naga Yan di benak Fang Han segera menyampaikan informasi ini ke dalam pikirannya. Fang Han sedikit tergerak. Klasik tertinggi Yuhua Men, yang disebut The Fei Hua Fei Shengjing, mencatat berbagai kekuatan gaib. Tidak mudah diajarkan kepada para murid. Hanya mereka yang telah berkultivasi ke inti emas yang dapat diajarkan. Master di alam surga dan manusia dapat mempelajari 8 kekuatan magis. Tetapi tidak dapat mempelajari kekuatan magis tertinggi. Ini juga merupakan aturan gerbang. Meskipun itu adalah jejak aura pedang Raja Malam Darah, itu juga sangat kuat. Sedangkan Wanluo memblokirnya dengan hanya mengandalkan api sejati Hao Tian yang dia kembangkan. Tepat ketika pikiran Fang Han berubah dan menganalisis kekuatan api sejati Hao Tian, Wanluo mengambil kesempatan itu dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan sebagian besar ki mengembun menjadi telapak tangan. Telapak tangan ini begitu besar, rune terjerat padanya. Pada 7 jari, rune itu diringkas menjadi satu kata, yang mewakili 7 emosi ekstrim. Tiba-tiba, semua orang merasa bahwa suasana hati mereka terguncang. Ada perasaan senang, menangis, dan marah. Suasana hati benar-benar di luar kendali. Hati Fang Han juga berkedip untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa untuk tetap tenang. Ini adalah mudra agung dari 7 emosi. Ucap naga Yan tiba-tiba berteriak. Dia melanjutkan, itu sangat kuat, kecuali jika Anda telah berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi dari alam rahasia umur panjang, maka barulah pikiran Anda akan bebas dan tidak mudah terpengaruh. Namun jika tidak, maka Anda akan menderita kerusakan besar. Cepat lawan dengan teknik pemberkatan. Di antara 28 kekuatan gaib yang diperoleh Fang Han, satu disebut berdoa untuk berkah. Itu bukan teknik untuk menyerang atau defensif. Ini adalah semacam ketenangan pikiran, menekan kehendak sendiri, dan mengamati ki dalam kegelapan. Kekuatan magis untuk menyingkirkan semua jenis nasib buruk dan menjaga diri tetap berhubungan dekat dengan dunia. Taoisme semacam ini, tidak bisa dipraktikkan di waktu normal. Ayo tingkatkan kebijaksanaan Anda sendiri, buat diri Anda lebih pintar, dan pada saat yang sama, Anda tidak akan terpengaruh oleh semua jenis pikiran jahat yang kuat. Seketika pikiran Fang Han tergerak, dan kekuatan magis, berdoa untuk berkah, sudah mulai bermain, dan suara tulisan suci yang jelas memenuhi hadirin. Suara tulisan suci ini terdengar seperti lonceng di pagi hari dan genderang di malam hari. Tiba-tiba, semua emosi negatif yang dibawa oleh 7 emosi mudra besar, langsung terhapus.
Fang Han mendapatkan kembali pikiran yang jernih dalam sekejap. Tampaknya memang ada ribuan metode untuk melawan Wan Luo. Tiba-tiba, tubuhnya terbang seperti ular yang berjalan di antara rerumputan, dan seperti burung pipit yang terbang di antara cabang-cabang pohon. Ketika sidik jari Wan Luo itu turun, dia melompat keluar di antara jari-jarinya. Sehingga serangan Wan Luo gagal kali ini. Ini adalah kekuatan magis, kesombongan burung ular. Kekuatan magis ini seperti ular dan burung, fleksibel dan bebas. Tidak peduli teknik apa dari musuh, dia selalu bisa keluar dan menemukan sinar vitalitas. Ketika Fang Han keluar, Raja Malam Darah di atas kepalanya membuat senyum seperti burung hantu yang aneh. Kemudian serangkaian cahaya pedang berdarah pecah, terjalin menjadi jaring pedang dan menyelimuti. Membentuk tenda berwarna darah besar, yang terus berputar. Wan Luo tidak dapat mencegah Fang Han keluar dari genggaman 7 sidik jari mudranya. Dia terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, jaring pisau Raja Malam berdarah terselubung dan memotong. Melihat adegan ini, para penonton yang hadir juga ketakutan. Mereka awalnya berpikir bahwa Fang Han akan langsung dikalahkan di teknik pertama Wan Luo, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Fang Han akan keluar dan bertarung kembali dengan ganas. Ini sungguh menakjubkan. Seseorang bergumam, sepertinya di masa depan saya harus berhati-hati dengan kekuatan gaib Fang Han. Terutama teknik sombong ular dan burung. Meskipun saya tahu bahwa dia telah menerima 28 jenis kekuatan gaib dari Peri Huoyun, aku tidak tahu sama sekali tentang teknik ular dan burung ini. Bagaimana dengan kekuatan magis lainnya? Sayang sekali aku tidak memiliki banyak kontak dengan Peri Huoyun 10 tahun yang lalu. Gumam Ling Qiao, seorang murid sejati Master Inti Emas, melihat adegan ini, jantungnya juga berdebar tiba-tiba. Ketika dia memikirkannya, jika dia bertarung dengan Fang Han, kalau dia terburu-buru menghadapi trik ini. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan jatuh ke dalam kerugian. Di lain sisi, Fang Qingsui juga menyipitkan matanya. Fang Han ini memang menjadi lebih baik dan terus lebih baik, meskipun saya telah retret di alam abadi kecil, dan saya telah berkultivasi ke pengembalian besar tahap pertama, dan bahkan saya akan dapat mencapai inti emas dalam waktu singkat. Tapi jika dibandingkan dengan Fang Han, itu bukan apa-apa. Dalam sekejap, setiap orang memiliki pemikirannya sendiri. Saat ini di arena, Wan Luo berkata, jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir itu tidak akan mungkin. Kemudian seluruh tubuh Wan Luo sudah diselimuti pedang berdarah, dan situasinya mendesak. Saat ini dia segera mengeluarkan senjata ajaib dan melemparkannya ke atas. Senjata ajaib ini berupa tenda kasa. Saat ditembakkan, membentuk lapisan tipis kasa merah muda, hijau zamrud, kuning muda, hitam, dan ungu yang beriak di udara, yang mengambang seperti awan. Tebasan pedang ajaib langit darah terhalang oleh asap 5 warna tenda kasa ini. Raja Malam Darah meledak dengan suara pembunuhan yang kuat. Tiba-tiba, darahnya mengalir, dan sekali lagi merobek tenda asap 5 warna sekaligus. Tenda itu hancur, dan tersebar di mana-mana. Beberapa di antaranya tiba-tiba meledak. Senjata ajaib ini, yang disebut tenda 5 warna Yunxia, adalah harta karun yang dibuat dengan mengumpulkan awan di langit dan menambahkan banyak roh jahat ke dalamnya. Kualitasnya bisa dibilang tinggi, tapi sekarang itu benar-benar hancur. Namun, Wan Luo tidak memiliki sedikit pun rasa sakit di wajahnya. Dia menampilkan harta karun ini awalnya hanya untuk melindunginya, agar dapat mengulur waktu. Segera setelah tenda 5 warna Yunxia dihancurkan, Seven Loves Big Handprint di luar tiba-tiba dikeluarkan, dan ditarik ke arah Raja Malam Berdarah. Wan Luo melambaikan tangannya berulang kali, menggambar lintasan misterius. Di atas kepalanya, gerbang surga terbuka lebar, dan inti emas seukuran kepalan tangan naik. Inti emas dikelilingi oleh berbagai kekuatan magis. Kebebasan besar Xuan Jin Jianqi, Tianhan Xuan Mingjin, pisau guntur yin listrik ungu, gang pemurnian gunung.
8 kekuatan magis Yuhuamen, semuanya lengkap. Selain itu, hal terkuat di dalamnya adalah jimat yang terlihat seperti orang, yang mengandung kekuatan tak terbatas, dan jelas merupakan kekuatan supernatural Panwu Xianzun, kekuatan supernatural tertinggi terkuat. Pil emas kelahiran Wan Luo mengandung 17 kekuatan magis. Ada 2 lebih banyak dari Jialan. Seorang master dengan 7 kekuatan gaib dan tingkat inti emas, yang paling kuat adalah inti emas hidupnya sendiri. Jika seseorang menggunakan inti emas hidupnya sendiri untuk meledak, penguasa alam rahasia umur panjang harus mundur. Secara khusus, kehidupan Wan Luo Jin dan mengandung kemampuan supernatural Panwu Xianzun yang kuat, sebuah teknik formasi yang kuat yang dapat menghancurkan segalanya. Tanpa senjata Tao, Wan Luo hanya bisa melawan pedang langit darah mengandalkan nyawa pil emasnya. Jin dan keluar dengan 1 pukulan, dan hanya dengan 1 pukulan, itu membanting pisau ajaib langit berdarah itu, dan sidik jari 7 emosi juga ditangkap kembali. Seluruh tubuh Wan Luo bangkit dari darah dan cahaya seperti naga, melihat Fang Han dan meninjunya. Begitu pukulan ini diayunkan, kekuatannya segera berubah. Seluruh dunia bergetar dengan kekuatan tinju itu, dan ada retakan di langit, dan nafas seluruh bumi sepertinya bergabung menjadi kekuatan tinju. Dalam sekejap, Fang Han merasakan seluruh dunia dan Wan Luo bergabung menjadi satu. Ini adalah seni bela diri tertinggi dari mengguncang Tianshan Quan, kekuatan supernatural Panwu Xianzun. Fang Han bernapas dengan keras, pohon dunia di alisnya muncul dengan vitalitasnya. Segera berkomunikasi dengan alam abadi dalam perasaan roh yang samar, dan rasa malu karena tidak dapat mentolerir hantu surga dan bumi menghilang. Raja Malam Darah, kembali. Di bawah pikirannya yang kuat, King of Blood Knight mengambil langkah kembali, dan juga meninjunya, melawan Saking Godfish milik Wan Luo. Kedua tinju bertabrakan, dan seluruh platform Tianxing bergetar. Kesempatan bagus. Angin membantu api. Linglong terkunci. Melihat Raja Malam Darah dan Wan Luo terjerat, Fang Han bergumam diam-diam, sungguh kesempatan yang sempurna. Terlepas dari hal lain, kekuatan magis di tubuhnya terbang keluar, itu adalah Linglong Daluotian. Bungkus Wan Luo untuk mencegahnya dari pergi. Setelah itu, api matahari besar, badai matahari hitam, nyanyian burung merah, tarian Phoenix, dan Kaisar Merah Huo Huang terbang dan membakar menuju Wan Luo. Angin membantu api. Badai hitam dari badai matahari hitam bertiup di atas api itu, nyala api menjadi lebih ganas, dan kekuatannya hampir 2 kali lipat. Fang Han sekarang mengandalkan Raja Malam Darah untuk menjerat lawan, menjebaknya dengan Linglong Daluotian. Kemudian gunakan 2 kekuatan gaib tertinggi untuk perlahan memurnikan lawan untuk membunuh vitalitas lawan. Linglong Daluotian menjerat waktu dan ruang, orang-orang akan terperangkap. Kekuatan supernatural tertinggi yang diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Linglong, meskipun Fang Han tidak dapat mencapai titik menciptakan labirin ruang dan waktu, Wan Luo masih terjerat oleh Raja Blood Knight, dan kemudian terjebak oleh Linglong Daluotian, akan sulit untuk keluar. Api yang kuat dan badai hitam berputar di sekitar Wan Luo, membakar dan menyerangnya dengan putus asa. Wan Luo langsung merasa tidak enak, dan segera ingin keluar, tetapi tidak peduli arah mana yang dia hantam, dia terus diblokir oleh Raja Malam Darah. Pada saat yang sama, tubuhnya terperangkap dalam labirin-labirin, seolah-olah bidak catur memasuki papan catur, tidak bisa melompat keluar. Linglong Daluotian sangat kuat. Orang yang terperangkap di dalamnya seperti pion di papan catur. Tentu saja, jika tidak ada Raja Malam Berdarah, Wan Luo dapat dengan paksa menerobos dengan jindannya.